Perkenalkan, nama saya Linda Rista Un, NPM 31210063, semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berbicara di depan umum. Jenis-jenis berbicara di depan umum mempunyai 6 jenis, yaitu yang pertama pidato persuasif, yang kedua pidato seremonial, yang ketiga pidato informatif, yang keempat pidato demokratif, yang kelima pidato untuk menggerakkan audiens, dan yang keenam pidato untuk menghibur. Pidato persuasif atau persuatif speaking bertujuan untuk mengajak audiens agar sepaham dengan pembicara. Ajakan ini dapat berupa ajakan untuk melaksanakan suatu aksi, ajakan untuk mengajukan visi, dan lainnya. Pola dari tipe pidato persuasi ini adalah membuat seseorang yang asalnya tidak melakukan hal tertentu menjadi melakukan hal tersebut karena ajakan kita. Jenis pidato ini biasa digunakan dalam dunia meeting atau politik. Yang kedua, pidato seremonial. Pidato seremonial adalah jenis pidato yang paling sering dijumpai. Pidato ini dilakukan dalam acara-acara resmi atau perayaan tertentu. Contoh paling sederhana adalah pidato ketika upacara bendera. Siswa sebagai audiens akan mendengarkan seorang guru berbicara mengenai materi tertentu. Biasanya, materi yang dibawa pertama pendidikan atau kebangsaan. Pidato ini tidak berlangsung lama dan biasanya tidak berlangsung dua arah. Pidato seremonial disusun dengan susunan materi yang sistematis dan biasanya dibawakan oleh orang-orang yang dianggap penting dalam suatu komunikasi. Yang ketiga, pidato informatif. Pidato informatif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi tertentu. Jenis pidato informasi ini sering dijumpai dalam kegiatan presentasi, misalnya presentasi bisnis atau presentasi mahasiswa dalam kegiatan akademik. Penting bagi berbicara untuk melakukan riset yang mendalam ketika melakukan pidato ini karena informasi yang disampaikan harus benar dan relevan. Berbicara juga perlu mendalam materi yang disampaikan karena pembicara dinilai sebagai orang yang paling paham tentang materi tersebut. Pidato informatif memanfaatkan banyak data dan literatur untuk mendukung fakta-fakta yang dipaparkan. Berbicara harus terlihat dapat dipercaya sebagai penyampai informasi sehingga audiens dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik. Yang keempat, pidato demokratif. Pidato demokratif merupakan jenis public speaking yang bertujuan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu kepada audiens. Contohnya adalah ketika guru satu dosen mengajar di depan kelas, informasi yang disampaikan oleh pengajar bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Pidato ini harus disampaikan secara runut dan jelas. Biasanya materi yang disampaikan sangat struktur dan sesuai dengan prosedur. Materi yang disampaikan harus mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh audiens. Salah satu contoh lain adalah menyampaikan standar operator kepada karyawan perusahaan. Yang kelima, pidato untuk menggerakkan audiens. Pidato untuk menggerakkan audiens adalah jenis pidato persuasif yang tujuannya secara spektif adalah untuk menggerakkan seorang dalam melakukan sesuatu. Dibutuhkan karisma dan kemampuan public speaking yang ahli untuk bisa menyampaikan authentic speaking dengan baik. Contoh lainnya adalah pidato seseorang jenderal perang kepada prajuritnya. Pembicara yang
ingin menggerakkan audiens bersamanya, biasanya memiliki daya tarik yang kuat dan teknik berbicara yang sangat persuasif sehingga audiens ikut merasakan semangat dan emosi si pembicara. Tujuan akhir dari jenis pidato ini adalah agar audiens mau menggerak bersama si pembicara, menjadikan satu visi dan misinya, dan turun melakukan apa yang dilakukan di pembicara. Yang keenam, pidato untuk menghibur. Jenis public speaking ini adalah paling banyak digunakan oleh figur publik. Berbicara di depan orang banyak dengan maksud menghibur tentu saja tidak mudah. Ada butuh kepercayaan diri yang tinggi dan dilatih berkali-kali. Contohnya adalah stand-up comedy. Seorang penampil dalam hal ini disebut pembicara akan membawakan materinya di depan umum untuk membuat audiens tertawa. Hal ini tidak dilakukan dengan spontan tapi dengan persiapan yang matang. Si pembicara harus menyiapkan materi komedi, berlatih gestur dan intonasi yang tepat dan lainnya. Meskipun terkesan santai dan tidak terkesan peraturan pidato lainnya, namun jenis public speaking termasuk salah satu public speaking yang tidak bisa dilakukan semua orang. Sekian dan terima kasih.